aku dia lagi liatin Austin Butler di sebelah sana. Gila, aku bilang banget. calon istri aku. Asik. Hashtag couple kalian. Ini nggak boleh disebutin, itu aja yang Oke, sorry, itu ternyata masih masih under wrap. Ya everyone know lah. Ya iyalah, aku ada. Gitu loh, soalnya aku nggak pernah lihat Sakura. And aku juga nggak pertama kali yang ngeliat Sakura dan pertama kali akan ngelamar, jadi kayaknya pas gitu momennya. Happy nggak happy? Dia happy lah. Atau terpaksa happy? Agak. Ada kamera nih, nggak bisa bilang enggak nih. Aku sih setia kalau dia satu-satunya aja udah. Masa? Prioritas. Kapan terakhir kali kamu ngerasa pasanganmu benar-benar ngerti perasaanmu tanpa kamu harus ngejelasin? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali? Hello. This is so weird. Iya, mungkin aku aja yang mulai. Selamat malam teman setia bersama aku. Selamat siapa? Hari selamat pagi, siang, malam, selamat malam. Itulah selamat ya. Aku Maxim Bucie. Lu namanya? Gak perlu, makanya kenapa di opening ada nama kita, kan mereka udah tahu. JL GR bang. GR. Mungkin aku yang nggak tahu, tapi kalau Luna Maya manggil aku Luna Maya. Banyak yang belum tahu. Dedek-dedek itu generasi alpha dan beta tuh belum banyak yang tahu. So buat teman-teman setia semuanya, welcome to Behind the Secret with us. Kita akan ngisi ini ya, ngisi form di situ kayaknya udah ada sedikit profile check. Bentar lu, ini yang current kan, bukan yang awal-awal kita. Oke. Aku gak ngerti itu. Satu barang pasangan yang tidak pernah ketinggalan. Do we know? The chat terakhir? Iya kan? Kamu ingat lah. We were together for the whole day. Oh, I remember. Dah? No, belum. Lama banget. 3, 2. Dah. Oh, wait. Oh iya, namanya aku lupa loh. Aku lupa masukin nama aku. Coba. Itu apa? Nomor 1 apa? Pertanyaannya. Panggilan sayang satu sama lain. Kok? Who do I call you that? To who? Who calls you this? Luna, Lun, Anul, LM. Panggilan sayang satu sama lain. Kenapa sayang kamu nggak nulis nama kamu? Ya itu yang aku lupa. Nah, gimana sih? Enggak. Emang udah tua ya. Nah, kamu pikirnya aku pikir panggilan nama panggilan orang ke aku. Kan panggilan sayang satu sama lain. Aku nggak somehow sayangnya tuh tiba-tiba hilang. Makanya kacamata kamu. Aku bilang pakai kacamata kamu. Ya. Oke, salah ya Bebe ya. Iya Bebe bener. Ini kayaknya Luna, Lun, Anul. Itu nama panggilan gue dari orang-orang. Oke, yang ketiga, yang kedua, satu barang pasangan yang tidak pernah ketinggalan. Handphone, dompet. HP, ya. Kalau kamu HP. Enggak, handphone sering aku ketinggalan. Iya ya, kan aku ada 2 handphone, satu sering ketinggalan. Iya, tapi selalu ada satu HP. Berarti satu barang pasangan, satu Bebe, satu. Oke. Chat terakhir pasangan hari ini. Lama amat. Bukan ya. Ternyata kirim alamat notaris. Kelebihan pasangan yang kamu gak bisa. Kalau dari Luna ke aku itu main musik. Kalau kamu ke aku multitask tingkat dewa. Contohnya kita bisa lagi meeting di sini, terus tiba-tiba 30 menit atau 20 menit sebelumnya sebenarnya udah harus meeting di satu tempat yang lain. Jadi kita udah harus buru-buru ke tempat lain, langsung kita meeting. Hal kayak gitu. Multitask. Kita harus buru-buru satu tempat ke lain atau
kamu kerjain something at the same time. Ngobrol aja bisa tiba-tiba jadi 3 topik barengan. Ya like ya makanan ini enak. Lihat tuh tempatnya enak banget ya tuh. Aduh gila anjingnya lucu. So yeah anyway That's makanannya not multitask, itu namanya nggak fokus kalau itu. Yeah, but I think that's from the background of multitasking. Kayak gitulah, multitask tingkat dewa dia. Banyak kerjaan. Banyak urusan yang pengen diselesaikan dalam waktu yang singkat sih. Kind of bad sih sebenarnya. Let's not make this a couple therapy. Ya. Terus? Nama kontak pasangan di HP kamu. Ya, Bebe. Hal yang paling membahagiakan recently. Ya, everyone know lah asli. Ya iyalah. Terus di sini dilamar. Gak ada apa subtlety-nya. Hashtag couple kalian. Ini nggak boleh disebutin, itu aja yang Oke, sorry, itu ternyata masih masih under wrap. Aku kira hashtag maksimum. Kata-kata hari ini. Hari ini spesial bersama kamu. Gila ya kalau ini cuma riwa tapi happy. Ya tapi emang bener riwa. Waktu itu kayaknya ada yang tanyain kayak siapa yang paling romantis gitu kan. Aku bilang kayaknya nggak ada deh. Tapi kayaknya aku sekarang lebih tahu kalau aku memang lebih romantis. Kamu, dari awal memang kamu kalau aku dari awal? Aja. Really? Ya prosesnya itu mulai dari aku umur 13 tahun pertama kali ngelihat ketika aku ngomong gak sih, kayaknya lebih spontan. At the same time spontan, at the same time enggak spontan. Cari the big stone. It took a bit, it took a while. Berapa? 3 minggu, 4 minggu kayaknya. 3 bulan. 3 bulan? Gak tahu, katanya 3 bulan. Bener gak? Let's just say 3 tahun sekarang. Belum kenal dong. 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi sebenarnya kita itu memang udah planning ke tempat ke Jepang itu udah lama sih, ya kan dari pas kita lagi di Jepang juga tahun lalu. Balik lagi yuk ke Jepang yuk sekalian kita nge-ski gitu. So we went skiing. Karena kan emang jadwal di Jepang itu memang aku medical check up. Oh ya, dan itu juga benar-benar, tapi sekalian pas kita di nge-ski Jepang sama aku bilang aku harus balik ke Jepang bulan Maret karena aku ada medical check up. Kalau buat aku perspektif aku itu karena Jepang itu pertama kali aku bakal lihat sakura, kayaknya momen yang paling pas untuk melakukan itu gitu loh. Soalnya aku nggak pernah lihat sakura, and aku juga nggak pertama kali yang ngeliat sakura dan pertama kali akan ngelamar, jadi kayaknya kayak pas gitu momennya. Asik. Untuk pertama, like for first times, you know. And also kayaknya kita berdua suka Jepang banget, you know, so why not, you know. Gitu aja sih, gak terlalu ada persiapan. Kayak kita itu manusia yang lumayan impulsif ya, dua-duanya. Nggak, sebenarnya kalau kayak fotografer gitu-gitu tuh sebenarnya H-3 kita berangkat ya. H-3 sebenarnya lebih kayak lagi ada sakura nih gitu. Apa kita mau foto-foto. Ya itulah biasalah. Lu namanya maunya selalu foto-foto di mana kita berada. Enggak, gitu kan gitu. Sekalian. Enggak gitu. Terus aku bilang sekalian, aku ada. Enggak, kalau itu kan aku nggak tahu. Iya, makanya bukan ke kamu, ke tim. Oh iya. Gak tau POV kamu kayak gimana? Happy nggak happy? Dia happy lah. Atau happy. Terpaksa happy? Agak. Ada kamera nih, nggak bisa bilang enggak nih. enggak, bohong. Of course happy, karena kan sebenarnya waktu foto-foto di Sakura itu tujuannya cuma bikin konten aja karena pas Sakura gitu. Karena memang when we pas kita rencanain ke Jepang tuh sebenarnya aku doang yang harus ke Jepang karena akunya tadi harus medical check up tahunan. Karena tahun lalu udah di Jepang, so I thought udahlah tiap tahun di Jepang aja. Soalnya recordnya udah ada di situ dan cukup happy. So I was like I need to go back gitu. Terus kata si Max kan udah kita baru dari Jepang, yang medical check up kan nggak sekarang gitu. Ya udah deh aku ikut deh. Terus mau ikut nggak gitu, sekalian kita ski. Terus, gitu. Ternyata dia juga mau ngelamar aku. Dia udah gak siap-siap cincin. Tiba-tiba kita berdua gini loh. There is one thing I didn't know what to do. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kayak kapan sebenarnya. Pas mau di gunungnya atau pas lagi lihat sakuranya. Nah itu yang aku bingung tuh. Karena sebenarnya kalau yang dan pas di pesawat itu aku bingung banget kayak ini gimana ya, aku kemana ya.
kan nggak ada, there's no reference gitu. Gak ada reference, gak ada kamus tentang ini. Kayak you just have to do it. You know, aku kayak di mana ya, di gunung kah? Apa sekalian aja di bandara? Just get it done. Kayak Hansaplast gitu kan, kalau biar kayak serat, udah selesai nih. Gitu. Kan nggak tahu. Say yes, say no nya kan nggak tahu. Jadi kan nervous. So anyway, it's done, and then dia bilang iya, of course. Of Easy course. I can't say no loh. But you didn't. You cannot say no. Ya karena ada kamera. Makanya aku bilang terpaksa. Momennya pas nih, ada Sakura. Enggak lah, gila loh. No, joking. Gitu sih paling persiapannya. Aku dulu deh. Kamu ambil dong. Oke. Jika diberikan satu plan heist tanpa memikirkan konsekuensi bareng sama pasangan seperti Bonnie and Clyde, apa yang kalian akan lakukan? Kenapa pilih itu? I think kita akan we're gonna use our public image. Ada lu gitu, terus ternyata kita itu adalah kayak perampok. Kemana ya? Apa yang kita rampok ya? Kalau Mas Batangan capek. Berat. Yang pasti survei dulu rumahnya. Ada gundik atau enggak? Atau nyai. Kalau ada nyai, nah itu paling survei rumah. Atau enggak, aku tahu mau kemana. Apa? Kita masuk ke toko Bulgari gitu, yang high end jewelry. Pura-pura lagi mau nyoba, terus udah gitu lagi pura-pura mau nyoba, terus dikeluarin tuh semuanya yang harga berapa puluh juta $. Terus berarti kalau kamu ke Bulgaria, aku kayak gini, ke prankanku. Terus ya udah. Untuk cari the biggest diamond there is. Terus udah gitu pas orangnya lagi keluarin, kita di minumannya kita taruh itu obat bius. Terus tiba-tiba mereka tidur, kita ambil semua. Terus kita pergi kita jual di black market. Dia black market, terus kita ke Switzerland, udah masukin situ Switzerland. Udah hidupnya dari bunga bank aja, terus kita pindah-pindah. Pokoknya backpack aja satu. Kayaknya plan dia lebih bagus daripada aku. Kalau aku kayaknya habis 1 tahun udah ketangkep. Nggak ada tempat tinggal. Jadi pindah gitu. Iya, yacht. So have a yacht. No, we don't have to have a yacht. Let's have an island. We don't have to buy, or we don't have to have anything, but we have lots of like loaded cash. Jadi unlimited gitu. Jadi gimana mau travelnya kayak gitu? Tinggal kalau mau beli pesawat mana first class, cek udah selesai. Langsung ditangkap lah. Yep. Kok banyak banget cashnya? Panggil FBI. Langsung gitu kan pasti. Ketahuan. Enggak dong. Not like that. You have to have assets. Well, anyway, Kan kayaknya beda ya. Kayak kita nggak bisa jadi Bonnie and Clyde. Jadi Bonnie and Bonnie. Udah ganti nama, udah ganti paspor, ID semua. Terus habis itu aku ke Korea ganti mukanya Song Hye Kyo gitu. Oke, maybe not Korea. Agak aneh, tiba-tiba mukanya agak oriental tapi badannya bule gitu kan, aneh ya. Jadi mungkin aku ganti jadi siapa? Jadi ya Bonnie. Ya, Charlize Theron deh. Oh, kamu berubah terus kamu jadi itu Austin Butler. Ngarep ya. Iya. Jadi karena kita ketemu Austin Butler aja itu. Yang ke locker room itu sama dia tuh aku. Yang ganti baju bareng itu aku sama Austin. Kamu lihat ototnya nggak? Enggak, aku malu. Aku ngeliat belakang aja. Tapi kita deket-deketan pas ganti baju itu. Enggak lah, terlalu malu aku. Tapi kita dengerin dia ngobrol sama orang lain. Aku sih dengerin suaranya aja. Nguping sebenarnya. Luna nguping. Aku lagi ngomong aku ngomong gitu kayak terus kayak bebe itu situ ada. Oh ternyata dia nggak fokus dengerin aku, dia lagi liatin Austin Butler di sebelah sana. Gila, aku bilang banget. Calon istri aku. Asik. Aduh, kalau ya geli banget. Ayo back. Oke, my turn. Kapan terakhir kali kamu ngerasa pasanganmu benar-benar ngerti perasaanmu tanpa kamu harus ngejelasin panjang lebar?
Nggak pernah. Kapan terakhir kali ya? Kapan terakhir kali ya? No, ada lah beberapa. Muncrat tadi, sorry deh. Tadi di spray ya. I mean ada lah beberapa waktu. Lama ya jawabnya ya. Mungkin kan aku tuh orangnya tipenya yang suka my own space. Aku tuh introvert banget, gak terlalu suka keluar jalan-jalan ketemu banyak orang. Dan Luna itu sebaliknya. Sebenarnya dia tuh introvert tapi yang bisa menjadi extrovert. Tapi kalau di Jakarta, she has to be an extrovert soalnya dia selalu ketemu orang, bersosialisasi, dan aku tuh orangnya yang paling kayak kayaknya belakangan ini dia tuh udah lebih kayak dia memang orangnya nggak bisa kayak gitu. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya dipaksa terus aku ketemu sama orang-orang. Kayak sekarang dia udah bisa tanpa aku ngomong dia udah ngerti gitu loh. Walaupun itu setelah 1,5 tahun. Ya iyalah. Ya iyalah akhirnya ngerti ya. Gak bisa orang ngerti orang tuh dalam sekejap kan gak bisa. Aku sih udah bilang ya, padahal aku tuh gak bisa tau kayak gini. Gitu. Udah gak apa-apa kok, cuma sebentar aja. Sebentar aja, cuma 2 orang. Datang ada banyak banget. Oke, pulang yuk. Oh enggak, kita harus kesini dulu gitu. Dia kayak gitu dia. Itu multitasking. Tapi belakangan ini dia udah ini kok. Asik, udah. Itu namanya akunya udah give up. Selalu dah gitu. Padahal aku cuma di rumah aja tahu. Bukan, enggak. Ya lebih ngerti lah daripada ribut, udahlah di Pilih mana, dibawain pasangan seharian atau diberikan silent treatment seharian oleh pasangan? Bawel sih, aku mendingan dibawel ya. Ya aku juga mendingan dibawelin daripada silent treatment. Iya, dia nggak suka. Tapi silent treatment, to be honest, silent treatment itu suatu yang paling the meanest thing that people could do to someone. Kamu tahu? Tapi aku bisa ya. Ya? Bebe. Tapi nggak sengaja. Kalau sengaja baru sengaja pernah kan aku tapi. Oh ya pernah, dan aku super marah. Kamu tuh jangan kasih aku silent treatment, awas ya. Terus habis itu 3 menit kemudian, aku sorry aku marah kayak gitu. I don't mean it gitu. Aku paling takut kalau pasangan aku melakukan titik-titik saat aku nggak ada. Enggak sih. Iya, aku juga enggak sih, aman. Titik-titik aja. Mungkin ada beberapa pasangan yang kayak, aduh, WhatsApp cewek gitu, ketemuan sama cewek gitu. Enggak sih. Kalau iya juga nggak apa-apa. Kalau iya juga dibilangin. Tapi kalau aku memang sekedar nggak selingkuh aja. Iya sih, kalau cuma ngobrol, WhatsApp, and then you hang out with someone, I think it's okay juga sih. I don't know. As long it's not invested, gitu loh. I mean, I don't know. I'm pretty setia anyway. Aku juga. Ya. Aku sih setia kalau dia satu-satunya aja udah. Masa? Prioritas. Oh gitu. Ya, makanya aku masih bisa ke meeting kamu walaupun aku nggak mau. I mean, look, gini deh. Pasangan itu adalah 2 manusia yang mereka itu punya personality beda-beda. Kayaknya itu adalah aspek-aspek yang semua orang akan menjalanin dan gak bisa selalu accept 100% because we're just human beings and kita gak akan bisa merubah personality masing-masing sih. Kayaknya the aspect that needs to be changed is not perspektif dari pasangannya tapi dari kita sendiri. Gimana kita bisa mengaccept aspek dia buat sehari-harinya akunya gitu. I think it's that, you know. Pretty good. Yeah. Yeah. Okay. Lumayan positif lah. So, first of all, to clarify, it's not our first project ya? No, enggak. Kita udah punya beberapa project bareng yang dimana kita ketemu. Ya, untuk mengklarifikasikan. Mengklarifikasikan. Apa sih mengklarifikasi? Ya. Bila mau cari ada banyak di beberapa platform-platform. Bila mau lihat Luna Maya sebagai bidadari atau Ratu Duyung, di mana aku jadi oh my god, back then you're like Bu guru. Iya jadi guru loh gua. Iya dia jadi guru. Gila. Dan ini project kita keempat berarti atau kelima. Soalnya ternyata kita ada satu film yang project bareng.
Ya, ya tapi kan? kita berdua cameo, so it doesn't count. Iya betul, ya, tapi lumayan lah. Dan nama kita barengan. Iya, Di kredit title-nya ada Luna Maya, terus bawa ada Maxim Bucci. Ya gitu, jadi lumayan. I was like happy doing that, itu. Aku lupa sih, tapi aku ingat kalau kamu ada. But I was happy because I was like, banyak banget, dan aku salah satu cameo dari sini dan ada Luna Maya bro, asik mantap ya. Ternyata aku lamar juga. But anyway, Gundik itu adalah project keempat kita. Jadi untuk masuk karakter masing-masing dan untuk bekerja sama sebagai pemain, antara aku sama dia itu it's nothing new, gampang, simple. Asik. Super simple, kita udah punya chemistry dari sebelumnya. Tapi ya kan kita di sini cuma 3 scene, 4 scene. Ya makanya gampang banget. Gak ada ego yang ke. Iya. Soalnya sempet satu malam aku ingat ada beberapa adegan yang kayak, kamu kenapa sih kayak gini gitu, apalah, terus dia kayak ya iyalah aku mau kayak gini. Ada sempet. Masa sih? Iya ada satu yang pas yang malam-malam kita di lorong. Oh enggak, karena itu kan masalah treatmentnya. Iya, dan aku juga punya kayak but you should do it like this, but then you didn't want to do it like this or something. Enggak, karena Anggi juga nggak ngarahin nanti kalau gini ya gitu. Tapi gue bilang jam sekarangnya kayaknya nggak terlalu nggak berasa. Gimana kalau gini? Jadi, dan aku bilangnya gimana kalau kayak gini gitu. itu Ya gue gitu. bilang terserah direkturnya lah. Ya kayak gitu, kayak enak aja gitu. Ya adalah kayak gitu-gitunya. Tapi untungnya sedikit sih. Jadi kata but kayaknya kalau kita berdua benar-benar banyak adegan, lebih banyak kayak daripada di scene Gundik ini, kayaknya sih kita bakalan we have like some good scenes. I think we'll be a very good scene partner. But di Gundik ini ya dia jadi nyainya. Dia jadi penunggu rumah yang aku Bukan dan komplot. penunggu, itu emang rumahku. Oh iya sorry, rumah kamu. Jadi kamu udah di rumah itu dan kita kru aku itu kelompok perampok. Kelompok perampok yang ingin mendapatkan nafkah secara Yang mendapatkan mencari nafkah non halal, ya kan, non halal, dan kita dapatlah panggilan dari salah satu orang yang mengsurveikan tempat-tempat untuk menjadi target. Intinya ada 4 perampok yang diberikan So ini tugas, translation ya. diberikan tugas untuk merampok sebuah rumah. Kebetulan rumahnya itu tidak rumah biasa, bukan rumah biasa, tapi ternyata rumahnya Nyai. Dia adalah seorang gundik atau bisa dibilang seorang yang tulisnya ada situ. Ya dia adalah seorang yang biasa bukan melayani ya, bertemu dengan para pejabat dan orang-orang punya posisi lah gitu. Dan memang bisa dibilang Nyai ini punya peran penting lah di dalam. We actually cannot say much gitu. Iya, kalau spoiler. Spoiler gitu. Intinya kita tuh perampok ke rumah, ada gundik, ada Nyai. Terus udah, dan dari situ dia tuh ternyata agak mitis gitu. Mistis. Tapi mythical juga sih. Ya, mistis. Dan filmnya itu horor, bisa gore, ada heist, ada romance, komedi, ya. So Gundik ini cukup menarik sih karena cukup banyak, lengkap ya. Spektrumnya banyak. Memang gitu, kalau kita bicara soal sejarah, Gundik itu kan bisa dibilang pasangan nomor 2-nya yang tidak sah lah. Secara hukum mungkin tidak sah, tapi secara posisi dia adalah orang yang menemani si pejabat itu, misalkan si bupati itu, atau misalkan si raja tersebut, atau menir tersebut, atau pokoknya orang yang punya kedudukan dan posisi dan kekuasaan lah gitu. Dan rata-rata mereka punya gundik atau bisa dibilang selir juga gitu, atau orang kedua. Tapi di mata banyak orang, posisi si gundik ini sangat dihormati juga gitu. Sangat dihormati karena dia adalah orang terdekatnya si orang yang punya kekuasaan atau power ini. Jadi dia juga dihormati, dan banyak orang sekitar mereka yang punya kepentingan masuknya juga dari gundik atau dari si
si Nyai yang posisi kedua ini gitu. Even kayak kita bicara di buku apa namanya? Buku sejarah. Bukan buku sejarah, novel ibaratnya Ananta. Dokumenter tentang apa buku bukan, apa? Buku novel Anantatur ya. Oh. Itu kan Bumi Manusia juga sebenarnya Nyai Ontosoro kan juga bisa dibilang dikategorikan seperti Gundik gitu. Tapi memang posisinya dia adalah orang yang dihormati juga. Tapi dia tidak bisa menjadi nomor satu karena sudah ada si yang nomor satunya. Yeah. Ya hal-hal kayak gitu, dan which is zaman dulu memang nggak ada. Dan kalau zaman dulu dilihatnya bisa positif bisa negatif tergantung bagaimana si posisi Gundik ini mepresentasikan diri dia di society itu sendiri gitu. So is it a bad thing or not? It depends si Gundiknya gitu. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia memposisikan dirinya, apakah dia memposisikan dirinya secara terhormat. Of course dia akan dihormatin, dia akan disenangi dan disegani juga. Tapi kalau dia si Gundiknya ini masuk sebagai orang yang tidak dalam posisi yang tidak menyenangkan di society-nya, ya of course it's gonna be negative gitu. Sama aja, banyak kok kayak nggak usah zaman dulu, zaman sekarang juga banyak orang-orang yang memiliki pasangan tidak hanya satu, tapi ada yang 2, ada yang 3, ada yang bahkan yang 4 gitu. Dan tapi istri pertama dan istri kedua misalkan itu juga dihormati juga gitu. So it's depend. It doesn't mean always have to be negative gitu loh. I don't know. I'm just talking by fact aja sih. Udah kita main game aja deh. Oke, I'm thinking of. Kita main game. Siap, salah. Jadi rulesnya kita berdua harus memperagakan at least 5 kata, tapi tidak boleh dengan gerakan yang sama untuk bisa promo film Gundik. Jika gerakannya sama-sama benar, maka poinnya gugur dan harus lanjut ke pertanyaan lainnya. Jadi misalkan telepon nggak boleh sama-sama gini gitu ya. Oke, let's go. Harimau. 3, 2, 1. Loh, kan itu harimau. Maksudnya harimau. Kan harus menghindari harimaunya kan? Nggak usah harimaunya. Sama-sama gini, bisa gitu. Harus memperagakan, tidak boleh dengan gerakan yang Betul, harimau, tapi kita nggak boleh. Aku kira Maksudnya gerakan. gua harimaunya ditembak. Iya. Nggak boleh harimau ditembak. Nggak, berarti satu udah nggak sama ya. Ya oke, benar berarti. Kiss. Oke. 3, 2, 1. Gitu kan? Gitu kan? Oke. Oke. 3. Mandi. Mandi. 3, 2, 1. Bau mandi. Gitu. Bau mandi. Kan mandi kan bisa gini. Ini pakai gayung. Kamu pakai apa? Gayung. Gayung. Terus aku pakai apa? Shower seharusnya. Iya. Kurang lucu. Ih, 4. Masak. Oke. 3, 2, 1. I was about to do that too. Ya. Kecepatan. I was like, I didn't have anything to think about. Ya. Ya itu dah. 2 poin lagi. Ya. Selanjutnya selfie. 3, 2, 1. Ikutan self. Oh iya kamu gini juga. enggak, aku gini. Aku gini. Tapi aku taruh handphone aku di situ, aku pasang timer. Terus aku di belakang yang ngikutin. Ikutan selfie. Iya. Itu nggak selfie namanya. Nah, iya tapi kan dia selalu selfie, aku ikutan terus. Intinya gitu. Oh, anyway. Itu wifi namanya. We selfie. Selanjutnya perampok. 3, 2, 1. What is that? Kalau Baru aku mau gini. pakai gitunya gini. Oh, kalau aku udah masker langsung. Oh ya beda lah. Oke. Selanjutnya love sign. Oke. 3, 2, 1. Iya. Kalau aku lebih keren. Anak sekarang. Ah iya. Iya, Enggak lah, anak sekarang kan yang kayak gini. nggak bisa aku. Nih, gini. Apa lo? Cie. Kalau awal-awal baru
Yang awal-awal dulu tuh. Ini Kayak malu banget ya. kamu, aku sih enggak. Sekarang aku bla. Kayaknya dulu kayak iya, sok cool gitu. Iya. Kalau dilihat video aku pertama kali kamu interview aku tuh, aku kayak sok keren banget ya. Sekarang kamu bacot Iya, banget. jadi terlalu comfortable aku. Bener banget ini. Ya, di mana kita bisa nonton film Gundik pastinya di bioskop tanggal 22 Mei 2025. Kalau pengen nonton film yang agak berbeda dari biasanya, tetap ini buat pecinta horor jangan khawatir, ini film horor tapi ini beda banget karena ada komedinya, ada romansnya. Nggak romance sih, tapi lebih drama ya, family drama ya. Family drama. Tapi jangan khawatir, family dramanya tuh bukan yang garing, tapi yang ada apa ya, daughter and father moment gitu. Terus Daughter and father moment yang I'm not gonna say it, spoiler soalnya. Terus gitu juga gore-nya juga mantap banget. Terus banyak apa ya, kayak banyak apa namanya? It's a fun movie yang kalian bisa bernostalgia soalnya lumayan klasik dengan the horror gore. Horror gore itu menurut aku it's a classic type. Gitu. Ya. Kalau kata Anggi ini Anggi is back gitu. Iya benar. Ini go back to his roots. Iya. It's going back to Anggi's roots. Iya. Dan I mean ini filmnya entertaining aja sih. Yeah. It's really Seru fun to watch. It's fun to watch, and then kalau seru rame-rame ngakak-ngakak bareng. Soalnya komedi. Takut bareng juga ya. Tapi ada takutnya, but not really scary. Yeah. Not really scary. Ya aku sih syuting Tangan-tangan dipotong gitu nggak scary gitu. lucu. Ya udah, pokoknya buat teman setia jangan lupa ya nonton Gundik, akan ada segera di bioskop kesayangan kalian. So please do go to the cinema and watch Indonesian movie. Judulnya Gundik 22 Mei 2025 ya. Ini banyak banget secret yang udah di-spill ya. Masa sih? Kayaknya banyak sih tadi. Iya banyak. Oke deh. Panggilan sayang satu sama lain, Luna, Lun, Anu, Lelem. Terima kasih teman setia. Oke, thank you for watching. See you next episode. Bye-bye.